HP itu sepi banget, gak ada WA masuk, pesan mobil itu gak ada. Adanya orang nagih utang terus saya pusing mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi masih bersama saya Wahyu di podcast klikfakta.com. Malam ini, edisi ini saya kedatangan tamu spesial, Mas Andika Curut. Iya betul. Seorang pengusaha jasa rental mobil. Iya. Dan juga salah satu artis TikTok di Kabupaten Kudus. Ngomong-ngomong, dengar-dengar ini followernya banyak ini di TikTok. Berapa? Enggak mas, baru 6.000 mas. 6.000 ya? Buat iseng-iseng aja itu. Buat iseng-iseng. Tapi like-nya itu kan banyak sampai belasan banyak. ribu. Iya. 100.000 kayaknya, bener gak? Ada. Ada yang 100.000? Ada. Oh luar biasa. Mas Curut, saya panggil Mas Curut aja biar lebih akrab ya. Oke, gak apa-apa, santai. Katanya, baru katanya, inkonfirmasi saya. Iya. Usaha rental karena PPKM ini sedang berat ini kondisinya. Wah, enggak cuman berat mas, karena dampak PPKM ini kan tempat wisata juga ditutup. Karena kebanyakan kalau jasa rental itu biasanya kebanyakan menjurusnya untuk ke pariwisata. Sekarang kalau pariwisata ditutup itu kan, apalagi juga jalan-jalan juga banyak penyekatan kan, orang mau pergi kan juga takut. Takut kenapa? Ada apa? Ya penyekatan, mungkin karena orang-orang awam kan enggak tahu harus. Takut balik gitu maksudnya? Takut puter balik. Udah tahu-tahu sampai Magelang ada penyekatan nggak bisa masuk ke Jogja kan akhirnya puter balik. Kalau dampaknya memang luar biasa. Mungkin nggak cuman dari Kabupaten Kudus ya. Mungkin hampir seluruh Jawa Tengah bahkan Indonesia itu kalau masalah jasa rental pasti drop drastis, turun drastis mas. Dropnya berapa persen yang dialami Mas Curut ini? Bener-bener turun mas, itu sampai 80%. Jadi setiap hari itu jenuh sendiri, tiap hari lihat mobil parkir gitu ya. Biasanya kalau bangun-bangun pagi mobil kan panasin terus jalan. Ini enggak. Dilihat, diratapi gitu. Panasin, tinggal ngopi sampai kopi habis, rokok satu bungkus habis, mobil udah jalan-jalan. Enggak ada yang minta gitu. HP itu sepi banget, gak ada WA masuk, pesan mobil itu gak ada. Adanya orang nagih utang terus saya pusing mas. Ini karena kebanyakan ini ya, memang rental itu kebanyakan kredit ambilnya, sehingga beban angsuran tidak terpenuhi gitu. Betul ya, kalau ngambil cash ya berarti saya udah kaya mas, nggak mungkin saya rentalan dong. Adanya kredit itu kan sekarang minimal katakanlah angsuran 3 juta katakanlah. Kalau mobil sebulan jalan 5 kali itu kan kurangnya banyak mas. Sekarang kalau buat nombok terus itu kan lama-lama nggak makan nasi mas. Makan apa? Ya batu bata gitu mas. Ini emang mungkin kalau PPKM terus diperpanjang, mungkin dari teman-teman juga yang punya jasa rental atau driver gitu mungkin juga lama-lama juga pasti nggak kuat mas gitu loh. Mempunyai banyak anak, istri juga, kalau kerjanya cuman nyopir katakanlah bus pariwisata, elf itu kan, kalau nggak ada pemasukan kan kasihan juga, nggak ada buat makan gitu loh. Kecuali gini mas, dari pemerintah itu selama PPKM untuk misalnya ini ya, untuk pejabat ya gitu gajinya dibagi 2 sama rakyat gitu. Mintanya jadi kan, gitu. Oh iya, jadi kan sama-sama bisa makan. Kalau dampak PPKM ini kan kalau bagi orang kaya kan boles, santai. Saya nggak keluar rumah nggak apa-apa, saya punya uang. Tapi kalau rakyat miskin, rakyat kecil nggak gerak, dia nggak bisa makan untuk hari itu. Pandemi 1 tahun lebih, sekarang tabungan apa nggak habis kalau dia nggak kerja? Pasti habis. Terus langkahnya yang sudah dilakukan apa ini nih kalau kondisinya sudah seperti itu? Untuk langkah itu mencoba kita minta itu mas, relaksasi lagi ke leasing terutama yang masih punya cicilan mobil. Tapi
belum ada kabar, belum ada persetujuan relaksasi lagi gitu. Pengalamannya selama proses, oke lah, relaksasi diajukan nih, Iya. gitu kan. Terus kemudian usaha sedang berat-beratnya. Tadi katakan 80% penurunannya. Terus untuk mencukupi angsuran, menutup angsuran kayak gitu, ngapain terus? Cari uangnya dari mana Wah itu? itu mas, ya kalau itu emang nggak bisa dijelaskan mas, itu susah. Kalau bahasa Jawanya itu ini mas, apa ya? Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu mas. Kalau bayar telat pasti mas, bahkan ada yang belum kebayar emang pasti. Ya mau nggak mau emang tiap hari kalau telepon leasing, kolektor ke rumah gitu ya emang udah tanpa dijelaskan kan udah tahu faktanya gitu loh. Tanpa kita ngomong harusnya udah tahu. Cuman kan dia juga kerja. Dia dari kantor suruh datang ke rumah untuk nagih angsuran, tapi ketika sampai rumah emang kalau nggak ada harus mau diapain? Apa yang dilakukan? Pengalamannya kalau mau didatengin sama leasing itu gimana jawabnya itu? Ya jawabnya apa adanya, Mas. Tanpa dijelaskan pun udah tahu. Udah tahu ya. Kecuali tidak ada PPKM, kerjaan saya lancar, saya bayar telat-telat. Kolektor ke rumah lah itu beda lagi. Saya pasti malah nggak bisa jawab. Orang kerjaannya lancar kok bayarnya telat. Nggak ada pengalaman kemudian kolektornya yang maksa gitu? Oh nggak ada mas, nggak ada. Ini karena nggak berani atau gimana sama Anda? Kalau nggak berani nggak, maksudnya itu saya kecil gini ya mas, tonjok sekali juga pasti semaput pingsan kan gitu mas. Ya emang mungkin ya emang udah tahu, apalagi kan sosial media juga udah banyak berita gitu lah. Emang jalur darat itu emang mati total. Berarti termasuk beruntung itu Anda. Kalau Beruntungnya? leasing datang nggak berani sudah dikatakan sudah tahu kondisinya. Iya. Kalau mereka sudah tahu Kan saya udah nyiapin senjata mas. apa itu senjatanya? Ya katakanlah misalnya hari ini telepon, besok kolektor mau datang ke rumah saya udah nyiapin senjata. Jadi senjatanya? Senjatanya ya Saya penasaran. salah satunya itu kalau di Kudus itu di baratnya SMP 2 Kudus. Apa itu? Pegadaian mas, itu mungkin mas-masan istri saya, mungkin ada piring, ada apa saya gadekan buat nutup angsuran dulu. Berarti itu sama saja leasingnya atau kolektornya nggak paham kalau gitu. Berarti maksa sama saja kan? Bukannya maksa, kasihan mas. Sana yang kasihan ke Anda, apa ada yang kasihan ke kolektor? Saya kasihan sama kolektor. Luar biasa. Iya. Sesuatu saya itu masih punya rasa kasihan mas. Kasihan kolektor kesini kesana nggak dapat uang, tak kasih mas buat bayar angsuran. Walaupun endingnya nanti bingung mau makan apa. Loh. Saya sempat mas sebelum Lebaran Idul Adha ini fakta nih, ini bukan hoax ini mas, ini fakta real. Saya 2 hari berturut-turut karena emang nggak ada pemasukan sama sekali mas. Saya sama istri saya itu percaya nggak percaya itu makan itu cuma sama sambal mas. Itu sehari 2 kali mas. Ini fakta, ini real, ini bukan hoax. Karena saya emang utang di mana-mana. Kalau musim kayak gini mau utang juga nggak bakal dipercaya kan gitu. Bener punya mobil, punya rentalan, tapi kalau PPKM kayak gini mobil nggak jalan kan mau hutang sama temen pun 100.000 pun pasti teman juga mikir mungkin bisa balik nopo ora kan gitu. Sampai kemudian menjual unit pernah? Kalau menjual unit mungkin belum mas. Belum. Karena belum ada unit yang lunas gitu. Kalau udah ada unit yang lunas pasti dijual mas. Nah, yang dijual apa, orang masih kredit nanti malah saya kena hukuman kan gitu. Orang beli belum lunas kok dijual itu kan malah melanggar mas. Sampai itu ya lucu. Kondisi kayak gini diprediksi bisa sampai kapan kira-kira dari teman-teman ini memprediksinya? Kalau apakah misalkan memang nggak bisa diprediksi sama sekali, apakah sudah menyiapkan plan B atau plan C-nya? Kalau plan A ini nanti gagal, plan B, plan C-nya bagaimana? Apakah harus memang beralih usaha yang lain atau apa? Punya pemikiran seperti apa? Kalau saya mungkin Allahu alam ya mas, masih berjalan sesuai. Masih yakin gitu ya? Masih yakin karena setelah hujan tuh pasti akan ada pelangi itu pasti mas.
Gitu. Cuman kalau hujannya terus nggak terang-terang juga lama-lama nggak ada pelangi mas. Itu pelangi. Adanya malah mati nanti mas. Oke. Kalau saya bisa makan itu udah alhamdulillah. Karena saya melihat di sosial media itu banyak sekali saudara-saudara kita tuh yang jangankan beli rokok ya mas. Kalau buat makan aja sehari untuk sekali aja susah. Apalagi yang punya anak gitu kan. Ya kita gimana ya mas, mau bantu. Keadaan kita juga kurang kan gitu. Bahkan lebih kurang dari kurang-kurang kan gitu. Harapannya? Kalau harapannya itu ya kepada semua warga masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi, terus Normatif banget sih. Nah ya gimana mas, kayak itu hidup di dunia itu kan sebenarnya emang uang tuh butuh mas, tapi kan bermasyarakat itu kan lebih penting. Karena kalau kita meninggal itu nanti kita nggak akan bisa jalan sendiri. Ya harapan yang lebih real untuk Untuk kondisi yang lebih baik gitu loh. Ya semoga COVID ini cepat selesai. Terus pemerintah juga tolonglah gitu pikirkan rakyat-rakyat kecil gitu. Karena udah lama banget. PPKM 2 minggu aja udah hampir mati gitu loh mas. Apalagi kok ditambah lagi. Ini kan kemarin tambah level 4 ya. Sampai tanggal 2 Agustus. Takut saya nanti kalau habis setelah tanggal 2 Agustus dinaikkan lagi level 5. Itu lama-lama malah PPKM nanti kayak itu mas, abon cabe nanti. Sampai level 30 nanti mas. Walau harapan itu pokoknya semoga pandemi ini cepat berakhir agar masyarakat Indonesia itu bisa beraktivitas kembali, bisa yang kemarin belum mudik itu bisa bertemu keluarganya, tidak cuman by phone kan, biar semua itu sehat dan ya pokoknya intinya tuh kalau salah satu emang yang penting semoga cepat berakhir lah mas gitu pandemi ini mas. Tapi ada yang aneh sebetulnya mas Curut ini. Sampai nggak bisa makan tapi mobilnya banyak. Nah itu mobil yang cuma titipan mas saya. Titipan dari mana? Ya titipan dari orang ada. Titipan dari Allah juga ada. Dari Allah maksudnya gimana? Semua titipan kalau ngomong kayak gitu. Kan kalau kita mati kan nggak dibawa juga mas. Gitu loh. Gitu ya. Berarti masih kalau kondisi seperti itu masih berharap bantuan dari pemerintah enggak? Kalau mengharapkan bantuan mungkin kalau pribadi saya mungkin bantuannya masalah itu mas. Masalah itu loh mas. Kayak cicilan gitu. Kalau buat pengusaha. Relaksasi. Betul. Gitu ya. Kalau buat pengusaha. Tapi lebih penting lagi kalau buat masyarakat kecil itu bantuan itu ya sandang pangan itu mas. Biar dia bisa makan. Kebetulan kan cuma makan. Kita punya cicilan. Kita punya ini itu kan repot kalau nggak kerja gitu mas. Nggak ingin protes itu ke pemerintah? Malah nanti takut ya mas. Takut kenapa? Takut diciduk mas. Sekarang modelnya gitu mas. Aku takut diciduk mas. Aku mending diam aja mas. Saya cuma minta satu. Selalu berdoa sama Tuhan. Kalau saya beragama Muslim ya minta sama Allah. Mungkin kalau yang beragama non Muslim ya minta kepada Tuhan. Pokoknya ya selalu diberi kesehatan sama. Pokoknya pandemi cepat berakhir lah. Gitu. Ya, itu harapan semua orang tentu saja iya, ya. makanya itu mas. Kasihan gitu mas. Saya juga kasihan sama diri saya sendiri mas. Tapi lebih kasihan lagi kalau lihat ya itu tadi saya omongkan. Berarti kalau harapannya relaksasi itu ke pemerintah apa ke leasing atau ke bank? Ya itu ke leasing. Ke leasing. Ke leasing. Tapi kan juga didorong dari masuk ke pemerintah juga mas. Kalau nggak ada yang didorong kan juga nggak bisa. Oke kalau gitu gini, sampaikan harapan itu di depan kamera. Waduh aku kok takut ya mas. Tuh, takut gimana? Nggak berani. Mas, aku mas takut aku mas. Ini gimana sosok Mas Curut ini mewakili teman-teman nggak berani bersuara, harus bersuara. Ya, tak coba aja mas ya. Coba aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pihak leasing ya terutama ya, pihak leasing dan pemerintah. Saya sebagai pelaku jasa rental minta tolong dengan sangat. Mungkin selama PPKM ini yang belum tahu akhirnya kapan ini minta tolong relaksasi itu diadakan kembali gitu. Karena membantu teman-teman juga karena
sepi banget ini Mas. Udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas. Sepine kalau bosone Kudus itu bahasa Jawa itu suapine pol Mas gitu. Pokoknya minta tolong kepada pihak-pihak leseng dan bank minta tolong ada relaksasi mungkin 3 atau sampai 4 bulan ke depan gitu. Oke. Terima kasih. Oke, sebelum saya akhiri, kata-katanya apa ini? Waduh, kata-kata apa ini Mas? Biasanya pintar ini loh. Aku kalau resmi podcast gini tuh nganu Mas, nervous Mas. Nervous. Heeh, Masa seorang nervous. seleb loh ini, seleb Iya. seleb TikTok Iya. gitu kan? Karena undangan dari Mas Wahyu juga ini salah. Loh kok Jadi, salah? karena kalau saya nggak ada kopi itu nggak ada inspirasi. Kalau Oh, ini jenengan air minta putih. kata-kata ya ada kata-kata Mas. Apa? Coba. Untuk kata-kata hari ini ya nggak ada kata-kata Mas. Sekarang butuhnya duit. Kita hidup nggak butuh kata-kata, butuhnya cuma duit itu aja Mas kata-kata Oke, dari terima saya. kasih Mas Suro sudah hadir di podcast saya. Sampai jumpa kembali. Oke, terima kasih.